Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di stasiun LRT Jakarta paling ujung, yaitu Velodrome. Stasiun ini akan direncanakan segera disambungkan ke arah Manggarai melalui rel yang terputus ini, ya. Rel ini sudah berada di sini sejak dari tahun 2019 ya, pada waktu itu awal dioperasionalkan. Kemudian saat ini akan dilanjutkan kembali meneruskan rutenya yang saat ini cukup pendek ya. Kita rehat sejenak. Terima kasih kami kepada sahabat baru yang telah bergabung di On Road Indonesia dan sahabat yang mendukung On Road Indonesia berkembang lebih baik lagi, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Baik, di gambar ini kita akan melihat jalur LRT Jakarta yang sudah ada berwarna biru, kemudian juga jalur LRT Jakarta yang akan dibangun dari arah Velodrome menuju ke arah Manggarai melewati Jalan Pemuda, Pramuka, kemudian Jalan Tambak dan terus Manggarai. Walaupun secara plannya itu akan sampai ke Duku Atas ya. Kemudian ada jalur yang ke arah Klender. Nah, dari sana sebenarnya akan terus ke Pahlawan Revolusi dan sampai di sekitar Halim dan integrasinya seperti itu. Baik, sebelum ke sana kita akan lihat di Jalan Pemuda. Ini adalah halte Transjakarta yang ada di perempatan di sekitar Velodrome Rawamangun ya. Nah, halte Transjakarta di sini sebenarnya sudah diintegrasikan dengan LRT Jakarta Velodrome stasiunnya untuk membantu masyarakat ya mobilitas dari pengguna BRT Transjakarta dari arah manapun sehingga turun di sekitar sini untuk bisa menggunakan LRT Jakarta menuju ke arah sisi utara lebih tepatnya. Tampak di sini ada satu area yang ditutup ya, namun di sana setelah kita baca lebih detail itu pekerjaan wayfinding. Ini adalah stasiun LRT Jakarta Velodrome yang sudah beroperasional dan kita perhatikan dari modelnya agak berbeda memang dengan si LRT Jabodebek ya. LRT Jakarta di sini menggunakan desain agak melebar dari sisi atap, kemudian juga untuk akses bridge ya, lebih banyak kaca yang terbuka dan mungkin untuk keperluan sirkulasi dan seterusnya. Di setiap bawah stasiun kita perhatikan ada bangunan seperti ini ya, biasanya ini dipergunakan untuk kelistrikan atau gardu dari si kereta karena si kereta LRT Jakarta juga digerakkan oleh listrik dan menggunakan listrik aliran bawah. Untuk akses ya ke stasiun sebenarnya ini disiapkan akses bridge ya, anak tangga dua sisi kita perhatikan anak tangganya, kemudian ada eskalator ya di samping si tangga ya, karena kalau para pengguna yang sudah lanjut usia atau para difabel atau ibu hamil dan seterusnya ya naik cukup tinggi perlu bantuan ya untuk bisa ke atas, dan tentunya di sini juga disiapkan lift ya. Nah, ini adalah perempatan di sekitar Boulevard Kelapa Gading yang ketemu dengan jalan tadi, jalan sekitar Pulau Mas ya. Di sini nanti si LRT Jakarta akan ketemu dengan MRT fase 3 yang menghubungkan sisi barat dan sisi timur dari Jakarta Metropolitan Area. Nah, sisi timur itu sampai ke arah Cikarang, kemudian sisi barat sampai Balaraja. Hanya saja kapan akan dimulai dan realisasinya seperti apa kita belum tahu ya. Berikut adalah stasiun yang ada di sekitar Jalan Boulevard ya, Boulevard Selatan dan Boulevard Utara dari sekitar area Kelapa Gading, di mana di sini terdapat dua stasiun di Boulevard Selatan yang tadi, kemudian di sekitar Mall Kelapa Gading ya. Nah, warna dari sisi bawah ya, bangunannya di bawah agak berbeda, memang berwarna biru ya, ini bangunan-bangunan yang ada di sekitar bawah stasiun. Nampaknya ini dipergunakan untuk gardu juga, gardu listrik sama untuk akses ya, seperti ini ada anak tangga. Modelnya tidak memanjang, kalau yang ini agak sedikit zigzag, mungkin juga dilengkapi dengan lift ya di sisi yang satu lagi. Baik, si jalur LRT Jakarta ini memang singkat 5,8 km saja dengan 6 stasiun. Jadi kita akan coba
naik ya. Salah satu stasiunnya yaitu stasiun LRT Jakarta Boulevard Utara yang ada di Mall Kelapa Gading. Nah, seperti ini ya di bagian sisi dalam dari LRT Jakarta rangkaiannya. Kemudian pintu platform screening door di sini, pagar yang otomatis terbuka dan tertutup di sekitar peron cukup besar ya dibandingkan dengan yang ada di MRT Jakarta. Baik, ini sebenarnya adalah stasiun Velodrome ya. Kita sudah sampai di stasiun Velodrome. Di sini juga banyak fasilitas-fasilitas yang disiapkan, cukup rapi dan bersih juga, sama dengan MRT Jakarta, hanya saja ada di atas ya. Ada power bank yang disewakan untuk power charging station lah ya, untuk para pengguna yang mungkin habis ya powernya bisa mengisi di sekitar sini. Fasilitas yang ada kalau kita perhatikan ya cukup sangat lengkap. Ada toilet, padahal ini di tahun 2018-2019 ya dikerjakan. Toilet, musola, kemudian lagi ada fasilitas, mungkin fasilitas umum lainnya. Nah, di bagian bawah sini terdapat rel kereta, kemudian modelnya ini ditaruh di atas beton, jadi ini slab track sebenarnya. Jadi rel yang ditaruh langsung di beton tanpa ada bebatuan atau balas ya. Kemudian listriknya dari mana? Listriknya dari rel putih itu, bukan rel ya sebenarnya, itu mirip rel saja tapi kotak panjang ya, bar lah ya. Batang putih yang warna panjang itu adalah listrik di sekitar sana. Kemudian nanti listrik tersebut diambil oleh si kereta LRT Jakartanya, rangkaian kereta si Hyundai Rotem ya. Ini memang buatan dari Korea Selatan. Nantinya suplai listrik tersebut akan dipergunakan sebagai daya penggerak atau catu daya penggerak motor, di mana si keretanya melakukan pergerakan menuju ke arah yang diinginkan. Ya, sementara ini di ujung rel, karena memang ini adalah stasiun terakhir, ditaruh ada di situ barrier warna merah ya, barrier plastik. Kemudian juga ini bagian tengah ya, si rel ketiga atau listrik aliran bawah ya, di mana di sana nantinya si kereta LRT Jakarta mengambil catu daya berada di tengah, karena kalau berada di pinggir itu berdekatan dengan penumpang dan itu berbahaya ya, mengingat listrik yang dilewatkan di sana adalah listrik tegangan cukup tinggi. Kemudian relnya juga selain dipasang barrier beton ya, dipasang semacam pengunci seperti itu. Jadi di lock di relnya, kalau misalnya keretanya bablas ya atau bagaimana, masih ditahan oleh di bagian blokernya itu. Nah, di bagian tengah sini di tempat kita berpijak ini sebenarnya ada semacam jembatan penghubung antara sisi kiri dan kanan, di mana nanti para penumpang dapat berpindah ya platform, apakah menuju ke Pegangsaan 2 atau dari Pegangsaan 2. Nah, satu lagi, si jembatan penghubung ini juga terhubung dengan si halte Transjakarta yang ada di tadi perempatan Arion ya, di sekitar Velodrome. Ujung sekali, paling ujung dari rel yang terputus ini masih di beton juga di bagian sana. Kemudian kita perhatikan di sisi kiri kanannya juga sama, ada dindingnya. Cuman di sini tidak terdapat listrik aliran bawah atau LAB dengan rel ketiganya, karena keretanya tidak sampai di sini. Rangkaian keretanya hanya ada 3 gerbong dan itu cukup memadai saat ini untuk membawa penumpang. Nanti misal kalau sudah tersambung dengan si Manggarai, mungkin kita tidak tahu pakai kereta yang lebih panjang atau bagaimana ya. Untuk akses ke halte Transjakarta melewati area ini dibuatkan skybridge yang cukup kokoh ya. Kalau kita lihat dari struktur besi-besi penyusun dinding, kemudian juga tiang dan seterusnya berstatap ya, itu sangat memadai untuk sebagai jembatan penyeberangan yang cukup aman, nyaman bagi para pengguna ya berpindah moda transportasi. Di depan sana tadi itu Mall Arion ya, persis di sekitar perempatan Rawamangun dengan Jalan Pemuda. Ya, kita kembali ke sini ya, kita akan lihat fasilitas lain yang ada di sekitar sini. Informasi di sini cukup lengkap ya, di mana waktu heading kereta ya antara satu kereta dengan kereta lainnya itu adalah 10 menit. Jadi
tinggal mengatur ya keberangkatan sahabat-sahabat semua pada saat menggunakan stasiun ini dan juga keretanya. Baik, kita akan lihat fasilitas yang ada di luar ya. Untuk keluar di sini pintunya bisa dipergunakan ya, masuk dan keluar warna merah. Kita akan tapping. Ini kartu saya adalah flash BCA dengan logo Superman. Oke, sebenarnya abaikan logo Superman ya. Nah, di bagian sisi luar ya terdapat di sini ini lift. Kalau kita naik ke atas menggunakan lift, terutama tadi ibu hamil, kemudian para lansia, lalu yang punya anak kecil dan seterusnya. Kemudian lagi terdapat juga area ATM yang dilengkapi dengan beberapa mesin ATM dan area komersial ya. Jadi ada tempat berjualan makanan, minuman dan seterusnya. Baik, setelah dari luar kita coba lagi masuk ke dalam menggunakan kartu Superman ya, sama. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi di sini berlaku untuk digital money atau e-money ataupun kartu uang elektronik ya yang sudah bekerja sama dengan LRT Jakarta tentunya, kemudian juga kartu tiket LRT ya. Kemudian keretanya seperti ini, di sisi dalam terdapat 3 gerbong atau 3 cars ya. Satu rangkaian. Dan di dalamnya kita lihat cukup lebar, cukup bersih ya. Informasi juga cukup sangat lengkap. Tadinya si kereta ini ya diteruskan ke arah JIS ya, sempat pada waktu itu namun tidak terrealisasi juga. Jadi untuk ke arah JIS di sini diinformasikan bisa menyambung ke JIS lewat Pegangsaan 2 menggunakan Transjakarta 12P ya. Jalurnya seperti apa ada di bagian situ ya, tinggal naik Transjakartanya. Cukup bersih ya, kalau kita lihat di sini bersih, rapi, bagus. Ini kereta buatan Korea Selatan. Kemudian dilengkapi, ini standar lah ya, lengkapi dengan peta keseluruhan rute perkeretaan di Jakarta dan sekitarnya. Nah, bagian atas itu adalah Pegangsaan 2, Boulevard Utara ya. Di situ ada garis putus-putus ke arah Manggarai dan itu merupakan rencana pengembangan jalur dari velodrome tadi sampai ke arah Manggarai yang akan lewat di Jalan Pemuda ya, kemudian Jalan Pramuka, lalu tembus ke arah Jalan Tambak. Ya, beberapa tantangan ya kalau kita perhatikan nanti akan ada tentunya di Jalan Pemuda dan Pramuka sampai ke arah Tambak ya. Nah, selain itu kita lihat juga jalur putus-putus di sini fase 2B ya. Ini menuju ke arah Halim di mana nanti akan tersambung dengan stasiun kereta cepat Halim lewat Klender. Di Klender sendiri sudah dilewati oleh jalur komuter lain ya atau KRL yang dari arah Cikarang kalau sekarang ya. Cikarang Line. Kita dengarkan pengumuman. Kereta ini tujuan stasiun Pegangsaan 2 S01. Stasiun berikutnya Equestrian S05. Welcome on board and thank you for using LRT Jakarta. This train is bound for Pegangsaan 2 S01. The next station is Equestrian S05. Oke. Nah, dari sini peta ini kita bisa lihat apakah tujuan-tujuan kita itu berada di dekat stasiun-stasiun yang akan kita lewati atau harus menyambung lagi dengan moda kereta lainnya yang ada di sepanjang jalur kereta Jakarta ya, perkotaan kereta api Jakarta. Sebenarnya yang kita lihat nih sudah nggak ada apinya di kereta ya karena sudah menggunakan listrik atau listriknya ada api dan ada ground ya. Baik, untuk tantangan yang ada dalam hal pembangunan seperti yang kita lihat-lihat dan baca ya dari beberapa informasi di media, yang pertama dan utama sekali nampaknya ya ini pemberitahuan terhadap stasiun yang akan segera dicapai dalam waktu dekat ya, Equestrian. Nah, tantangan yang utama itu adalah mungkin AMDAL ya, lingkungan, kemudian juga jalur-jalur yang sudah ada, yang sudah existing seperti tol dalam kota ya, karena di ujung Pemuda itu akan ada ketemu dengan tol dalam kota yang layang, elevated, kemudian sisi tengah dari Pramuka nanti akan ketemu underpass kereta, lalu
seterusnya akan ketemu dengan flyover dari arah Pramuka menuju ke arah Salemba. Kemudian lagi akan ketemu dengan flyover Pramuka menuju ke arah Proklamasi. Ya, jadi hal-hal tersebut yang sempat ditekankan oleh para pengamat ya transportasi, ya para ahli-ahli transportasi dan lainnya untuk menjaga semuanya pada saat konstruksi tidak mengejar target tapi memperhatikan hal-hal yang sudah ada. Baik, ini kita berada di atas keretanya dan kalau kita rasakan kereta ini benar-benar tidak terasa sambungannya ya. Jadi tidak seperti rel kereta KRL yang tiap sambungan akan bunyi cetak-cetak seperti itu. Jadi cukup bagus ya. Sama kayak MRT Jakarta juga. Jadi memang teknologinya teknologi yang lebih baik nampaknya seperti itu. Nah, informasi-informasi yang cukup lengkap ya di setiap stasiun. Di sini ada denah-denah dari stasiunnya, kemudian juga fasilitas yang ada ya, serta peraturan-peraturan yang dibuat di area stasiun yang harus dipatuhi oleh para pengguna. Lalu ada nomor-nomor darurat ya yang dapat dihubungi dan informasi lengkap tentang tujuan yang dilewati bersama integrasinya dengan transportasi lain yang ada di sekitar stasiun. Ini tadi peta yang mungkin sama ya, yang disiapkan juga di stasiun dan ini cukup besar ya, mungkin lebih jelas dibaca bagi para pengguna. Dan di sini terdapat banyak sekali moda transportasi ya, terutama kereta dalam hal ini. Line Cikarang, kemudian line Bogor ya, kapan harus ketemu dengan Manggarai. Nah, ini ada jalur Boulevard Utara, Boulevard Selatan LRT Jakarta ya, kemudian tersambung ke Pemuda Rawamangun, itu halte Transjakarta yang ada di perempatannya, nantinya akan diteruskan. Yang putus-putus yang agak abu-abu itu masih dalam tahap perencanaan dan mulai akan dibangun mudah-mudahan ya, terutama yang ke arah Halim sini, lalu ke arah Manggarai. Nah, di sini juga cukup lengkap ya, BRT atau Transjakarta yang dilewati oleh jalur-jalur yang ada. Kita akan keluar lagi ya, kita sudah sampai di Boulevard Utara di depan Mall Kelapa Gading. Nah, dan aksesnya sebenarnya tidak tersambung dengan mall ya, tapi paling tidak ini berada di depan mall, tentunya lebih cepat ya untuk mengakses kawasan-kawasan komersial karena memang itu tujuannya dari transit oriented development yang ada. Ya, di atas tuh jadwalnya 1439, 1449 untuk rangkaian-rangkaian kereta LRT yang akan menuju ke Velodrome, Pegangsaan 2 ya, karena ada 2 jalur nih, ujung Velodrome atau ujung Pegangsaan 2. Tinggal mungkin ya kantong-kantong parkir di sini nampaknya menggunakan kantong parkir mall paling ya, dan itu jam-jamannya lumayan tuh 5.000 kali sejam 5.000 kali 10 jam udah 50.000 ya. Oke, ini jalur untuk turun. Sementara ini untuk di Boulevard Utara liftnya tidak menyala, jadi menggunakan anak tangga dan satu persatu tentunya karena anak tangganya ini cukup sempit ya, hanya muat untuk 2 orang yang dengan arah yang berbeda naik dan turun. Oke, kita sudah berada di bawah. Kurang lebih seperti ini, masuk langsung ke mall ya, tanpa harus kemana-mana lagi. Baik, kita harapkan si LRT Jakarta ini dapat segera groundbreaking kembali untuk fase 2, fase 1B-nya, dan ke Manggarai dapat tersambung ya dengan sempurna, memperhatikan segala aspek tentunya untuk kemaslahatan masyarakat Jakarta dan LRT Jakarta makin bermanfaat. Salam sehat.